Syair burdah ditulis itu. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyan. Semua, kulluhum, semuanya, mau nabi, mau rasul, mau wali dari tingkatan kutub sampai yang paling bawah, mau orang soleh, mau syuhada, mau orang biasa, semuanya mir rasulillahi multamisun. Ngambilnya, sumbernya dari siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sumbernya dari Nabi. Pembicara yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Muntahar dari Semarang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalahu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, ashabal afadil yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para alim ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para asatid, wabil khusus Janabil Karim Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad dan Habib Saleh bin Talib Al-Attas dan para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para syiban, kemudian para kiai, wa nakhussu bidzikri Al-Fadil Kiai Al-Hajj Zuhrul Anam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semuanya, ma'akamalis sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa keluarga besar Darun Najat, Pondok Modern, Pondok Modern Darun Najat. Mudah-mudahan Kiai Mikdam, Gus Mikdam, Gus Nabhan dan seluruh saudara-saudaranya dan juga ibunya, ya, Bunyai Qurratul Ain. Mudah-mudahan anak-anaknya jadi Qurratul Ain semuanya, insyaallah. Untuk Bunyai insyaallah. Mata'alallah bitul hayatiha ma'akamalis sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wali santri, ini wali santri hadir Gus, banyak wali santri ya. Dan juga para santri yang hadir, masyarakat, tokoh masyarakat sipil, TNI ataupun Polri, pengurus Nahdlatul Ulama, para mursyid thariqah dan seluruh yang hadir, hadirin hadirat, ahlu streaming rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini kita dalam keadaan lapar semuanya. Alhamdulillah lapar semua, tapi rohaninya kenyang. Betul apa betul? Alhamdulillah mulai tadi malam, acaranya mulai tadi malam kemarin, sunat massal. Yang sudah sunat? Enggak ya. Sunat massal, kemudian khataman Quran, kemudian
Maulidnya 3 kali berarti. Maulid sama alumni. Tadi pagi ziarah kubur, sekarang maulid. Maulid semua akbar ya. Ada maulid akbar, maulid asghar, ada. Semua maulid itu akbar. Semua maulid itu istimewa. Mudah-mudahan semua amalan yang sudah dilakukan oleh para alumni, para hadirin hadirat disampaikan kepada semua yang kita holi insyaallah. Dan insyaallah kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dicintai Rasulullah, rezekinya lancar, utangnya lunas, bar lunas. Siapa ngomong utang meneh? Mudah-mudahan bar lunas ora utang meneh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wali santri ini Masya Allah, panjenengan semua bejo. Panjenengan apa? Bejo, bukan nama tolak angin itu nggih, boten nggih. Bejo, maksudnya apa? Beruntung. Kenapa? Karena anak-anak panjenengan mondok ada di pondok modern, pondok pesantren Darun Najah, mempelajari ilmu agama. Setiap anak panjenengan sholat berjamaah, setiap anak panjenengan melakukan taklim, dares, pelajaran, ngafal ke alfiyah, ngafal ke imriti, menghafalkan pelajaran-pelajarannya, panjenengan dapat kiriman pahala sampai panjenengan nanti meninggal dapat pahala terus. Alhamdulillah. Berarti para wali santri adalah orang yang paling bejo, paling beruntung di muka bumi ini. Dan santri juga begitu. Santri adalah orang yang sangat beruntung di muka bumi ini. Kenapa? Karena waktu kalian terjaga. Bitanzimil awqat tahsulul barakat. Dengan ditertibkan waktu, maka akan dapat berkah. Santri itu kan waktunya tertib. Oh, sebelum subuh bangun. Kemudian sholat subuh bangun. Beda sama yang di luar. Ada yang sholat subuhnya usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Wonge teka betul. Naudzubillah min. Mudah-mudahan gak hadir. Insya Allah di sini yang hadir semuanya sholat subuh tepat waktu. Amin. Banyak yang sholawatan majelis kesana kemari sampai jam 12 malam, tapi sampai di rumah sholatnya jam 6. Banyak enggak? Mudah-mudahan kita enggak termasuk yang seperti itu, termasuk yang menjalankan sholat subuh 5 waktu tepat waktu. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah anak-anak panjenengan ini termasuk yang luar biasa, ngaji ilmu langsung talaki. Napa? Talaki. Face to face dengan kiai, face to face dengan asatid, dengan guru. Beda dengan orang-orang zaman now. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu ngajinya nggak face to face, nggak talaki, tapi lewat sosial media. Kalau kata salah satu guru saya, kan bahasa Arabnya sosial media kan wasailul i'lam. Katanya beliau, media sosial ini banyak menjadikan wasailut taqatu', bisa menjadi media untuk putus hubungan. Saya mau tanya, sekarang judi on, utang on, apalagi zina on, online semua, main game on, online semuanya. Bahkan cari ilmu on, ya kalau benar yang didengarkan. Dari al-YouTube, wal Facebook, wal Instagram, wal TikTok, wal apa mana? Wal WA, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sak piturutane media sosial niku. Orang putus silaturahmi juga banyak gara-gara on, perselingkuhan banyak gara-gara online kabeh. Banyak online. Nah, ilmu itu harus bitalaki, harus ada sanadnya. Innamal ilmu bil isnad, al isnad minad din, falaulal isnad laqala man sya' ma sya'. Sanad itu termasuk dari agama, harus ada sanadnya. Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Lihat Rasulullah salat, tabi'in lihat sahabat salat.
tabi'in, lihat tabi'in sholat, terus sampai warathatul para ulama, para kiai, para masyayikh. Mereka melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, terus sampai sahabat, sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu syair burdah ditulis itu. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Semua, kulluhum, semuanya, mau nabi, mau rasul, mau wali dari tingkatan kutub sampai yang paling bawah, mau orang soleh, mau syuhada, mau orang biasa, semuanya mir rasulillahi multamisun, ngambilnya sumbernya dari siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari Nabi. Ada yang gharfam minal bahri, ada yang ngambilnya satu ciduk dari segoro. Loh, Nabi Muhammad itu bagaikan lautan. Ada yang ngambilnya satu ciduk. Cuman satu ciduk, kira-kira ngefek gak satu laut diambil satu ciduk? Ngefek napa badan? Gak ngefek, gak berkurang sedikit pun. Aurashfam minad diami, atau sak cecepan, apa cecepan itu Indonesia ya? Seteguk, begitulah gampangan ya. Ngono tok. Sedikit tok, mondok 5 tahun merasa sudah alim, belum. Mondok 10 tahun sudah merasa alim, belum. Man qala innahu alim fahuwa jahil. Orang yang sudah merasa alim berarti dia masih jahil, belum mengerti apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya ilmu, sumbernya barokah, Allah masih menyatakan wa qur rabbi zidni ilma, masih diperintahkan oleh Allah untuk tambah ilmu, tambah ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah merintahkan Nabi Muhammad nambah, itu cuman nambah napa? Ilmu. Maka kita semuanya selalu merasa butuh dengan ilmu, haus dengan ilmu, terus kita ngaji. Lah banyak santri Gus lulus dari pondok nggak butuh sama guru, banyak nggak itu? Banyak seperti itu. Sudah nggak butuh sama guru, sudah nggak ngaji lagi, merasa wah sudah kiai, wah sudah alim. Jangan sampai seperti itu. Seluruh alumni manapun, maka kita adalah selalu selama-lamanya sebagai santri. Sampai kita wafat selalu menjadi santri. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat selalu kita menjadi santri. Harus terus talaki, terus cari ilmu terus. Sekarang ini banyak di online. Ini saya mau ngasih gambaran. Itu loh mukbang, tahu mukbang nggak? Mangan geden gitu. Mukbang. Ngelihat di YouTube orang makan nasi padang. Wah, makannya tuh apa, mic-nya ditaruh di sini. Suaranya tuh kedengeran semua. Kerupuknya, lauknya, kedengeran semuanya. Saya mau tanya, panjenengan yang lihat mukbang, melu warek napa badan? Halo, melu warek napa badan? Enggak ikut, malah ngeleh, nggih badan? Malah lapar. Kenapa? Karena enggak talaki. Lah beda sama Ustadz Nizar itu baru makan jeruk. Panjenengan merasakan napa badan? Enggak lah. Karena yang talaki makan jeruk Ustadz Nizar. Jadi ilmu itu harus talaki, ibarat guru, kiai kita itu dulang kita, didulang, disuapin, dapat ilmu nahwu, ilmu fikih, dan terus ilmu-ilmu yang lain kita disuapin. Dan juga kita perlu nasihat. Nggak bisa kita ini tanpa yang memberikan nasihat, nggak bisa. Kita perlu dengan sesepuh, kita perlu dengan guru, sampai selalu kita perlu. Kenapa? Kita butuh nasihat dari mereka, arahan daripada mereka. Kenapa? Mereka dapat arahan dari gurunya, gurunya dapat arahan dari gurunya, terus sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga yang nomor 2, akhlak. Akhlak sekarang ini musim bikin status al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Bagi siapa? Nah, orang yang nggak ngaji, cuman akhlak loh, akhirnya buat dalil ini, wes nggak usah ngaji. Kalau begitu saya adab saja, berakhlak saja, saya nggak perlu ngaji, saya nggak perlu punya ilmu, saya nggak perlu ngaji sama kiai. Betul apa betul? Akhirnya buat dalil.
Memang benar, al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu bagi orang yang berilmu, begitu loh. Halo, loha, paham napa mboten? Paham napa mboten? Sampai serak kula niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngaji itu perlu. Orang yang sudah punya ilmu jangan lupa adabnya. Jangan lupa akhlaknya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad innama bu'itsu li utammima makarimal, karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi jangan lupa ada hadis yang lain. Suatu saat Abu Darda itu tinggalnya di Damaskus, sahabat Nabi, pindah ke Damaskus, hijrah ke Damaskus. Hijrah ke Damaskus, ada satu murid pergi dari Madinah, jauh dari Madinah datang ke Abu Darda, ke sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini, murid ini yang datang dari Madinah, kan jauh luar negeri zaman itu, bilang kepada Abu Darda, saya pengen mendengarkan hadis yang langsung kamu dengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Abu Darda terkagum-kagum sama orang ini. Kamu datang jauh-jauh cuman karena hadis? Kamu datang jauh-jauh cuman karena ilmu? Katanya orang itu, iya, saya datang jauh-jauh dari Madinah ke sini, pengen dengar hadis yang kau dengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang dia berjalan, menitih jalan, menempuh jalan menuju ke ilmu, belajar ilmu seperti panjenengan semua ini, insya Allah mudah-mudahan termasuk yang teng mriki nyari ilmu, amin. Maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dipermudah jalannya menuju surga. Jadi orang yang paling mudah masuk surga adalah para penuntut ilmu, paling gampang, dipermudah oleh Allah. Dan singkat, hadisnya panjang. Di akhir Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, dan Nabi menyatakan, innama bu'itsu mu'allima. Kalau tadi kan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Tapi di hadis ini, innama bu'itsu mu'allima. Hanya saja aku diutus sebagai pengajar. Jadi Nabi itu guru. Nabi adalah guru. Nabi itu ya guru. Nabi mengajarkan. Makanya ketika Nabi Muhammad masuk ke Masjid Nabawi mendapati dua majelis. Yang satu majelis zikir, yang satu lagi belajar fikih halal sama haram. Nabi menyatakan kepada rombongannya, kilal majlisain ala khair. Dua majelis ini baik, sama-sama baik. Tapi yang paling afdol, yang paling utama adalah itu. Akhirnya Nabi Muhammad fajalasa fi. Nabi Muhammad duduk ada di majelis yang belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama ini adalah terus kita lakukan. Kenapa? Nabi Muhammad diutus sebagai pengajar, sebagai guru. Dekati guru, dekati mereka, jangan lepas daripada mereka. Kembali ke tadi, kan banyak yang bawakan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu tuh potongan ayat. Potongan ayat itu, yarfa'i, itu kan majzum, itu kan dijazmkan, potongan ayat itu. Yarfa'i, kapan Allah itu mengangkat derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu? Sebelumnya ada, ya ayyuhalladzina amanu. Ini awal ayatnya. Hei orang-orang yang beriman. Idza qila lakum fil majalisi tafassahu fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian, ternyata awal ayatnya tentang adab. Ternyata awal ayatnya tentang akhlak sebelum ke kemuliaan ilmu. Tapi ilmu ada. Walladzina utul ilma, dan yang dikasih ilmu. Jadi saat itu tuh ceritanya Rasulullah lagi majelis. Jadi sebab turunnya ayat ini, Rasulullah lagi majelis. Ada sahabat Badr. Kan sahabat Badr kan tingkatannya yang paling tinggi. Sahabat yang ikut perang Badar. Telat. Minal mutaakhirin. Tekone telat. Datangnya terlambat. Mereka datang berdiri, nunggu ada tempat yang kosong begitu. Tapi nggak ada yang ngasih tempat begitu. Akhirnya turunlah ayat ini.
Ayat untuk apa? Menghormati sahabat yang lebih sepuh, menghormati sahabat yang lebih mulia. Akhirnya idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian untuk merenggangkan majelis, fafsahu, renggangkan. Kasih tempat orang-orang alim, orang-orang yang saleh, apalagi min auliyaillah, kasih tempat yang sepantasnya mereka duduk ada di situ. Yafsahillahu lakum. Maka nanti di surga Allah akan memberikan istana yang luas buat kita. Bagi orang yang beradab, istana di surganya luas. Allahumma amin, Allahumma. Wa idza qila syuzu fangsyuzu. Tapi kalau dikatakan untuk ayo sholat, ayo bubar. Kayak sekarang ini kan ada sholawat bubariyah. Kalau bubar itu nunggu sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, bubar kabeh. Ya. Idza qila syuzu fangsyuzu. Kalau disuruh diperintahkan untuk pindah ke sini, diperintahkan Nabi untuk pindah, diperintahkan Nabi untuk melonggarkan majelis, diperintahkan untuk berdiri sholat, maka laksanakan itu. Baru setelah itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang dikasih ilmu, orang yang mendapatkan ilmu, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dipisahkan antara adab dan ilmu. Orang punya ilmu harus punya adab, orang mau beradab harus punya ilmu. Nah, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan ini, apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah, saya pesan terakhir, ini pesan dari guru kita semuanya ya, Habib Salim Syadhiri. Habib Salim itu bilang sama murid-muridnya, santri itu harus beda sama orang awam. Kalau orang awam sholat duhanya 2 rakaat, masa santri sholat duhanya ya 2 rakaat? Lah bedanya apa gitu sama orang awam gitu ya? Tambahi kata beliau 4, 6, beda. Karena santri begitu ya, harus beda sama orang awam. Oh, kalau orang awam nggak qobliyah subuh, santri qobliyah subuh, begitu. Oh, kalau orang awam sholatnya sendiri, oh santri harus wajib berjamaah. Jadi harus dibedakan. Santri itu harus istiqomah, karena istiqomah itu berat, yang gampang istirahat. Betul? Yang susah istiqomah, yang gampang istirahat. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqomah, walaupun kadang-kadang perlu istirahat. Mudah-mudahan kita istiqomah ibadah, mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti jalur daripada guru-guru kita, dan kita selalu santri selamanya, selalu nderek kiai selamanya, selalu belajar ilmu selamanya, tidak merasa pintar. Sampai kapanpun kita haus dengan ilmu, kita haus dengan berkah, dan kita selalu di dalam jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa a'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa blil mukhtara 'anna min salatin wa salami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebetulnya yang pantas ceramah Kiai Zuhrul Anam ini. Ya Allah. Suul adab niki dalem niki, ya Allah. Ngapunten nggih. Ini contoh santri suul adab ini ya, yang megang mic ini contoh santri suul adab. Ada yang lebih alim tapi kok memberanikan diri megang mic ya, ngawur ya. Minal ngawurin. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.